والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Sekarang kita akan masuki hadis yang dikenal dengan hadis apa? Muttarib. Guncang sanadnya, guncang matanya. Guncang itu maksudnya berbeda-beda periwayatannya sehingga dianggap guncang. Paham belum ya? Jadi muttarib itu kan dari ittaraba, yattaribu, ittiraban, muttarib, muttarab. Muttarib, muttarab. Muttarab isim maf'ul, muttarib isim fa'il. Ittirab itu masdarnya. Jadi ini sekarang membahas masalah hadis yang muttarib, hadis yang dianggap guncang. Paham ya? Baik sanadnya guncang maupun yang guncang apa? Matanya. Guncang itu kenapa? Karena berbeda-beda periwayatannya gitu loh. Yang di sini meriwayatkan seperti ini, yang di sana seperti itu, yang di sini seperti demikian misalkan. Paham ya? Berbeda-beda periwayatannya. Akhirnya dianggap guncang, enggak kokoh gitu ya. Terus bagaimana hukumnya? Hukumnya nanti sebelum kita baca biar nanti ada gambaran. 6. Cara pertama kalau kegoncangan ini, perbedaan lafaz, perbedaan matan dan sanad ini bisa disinkronkan, sinkronkan. Bisa di apa? Sinkronkan, digabungkan, dijamak. Terus langkah yang berikutnya kalau enggak bisa dijamak bagaimana? Kalau ada tarjih wa marjuh, ada tarjih, ada rajih marjuh, pilihlah yang rajih. Paham belum? Kok lafaznya seperti ini ya? Yang di sini seperti ini. Tapi mana yang rajih? Oh, yang rajih ini. Lah kenapa? Karena ini di dalam sahihain. Yang satunya, oh ini dalam sunan apa? Sunan Abu Dawud. Ini dalam sunan Ibnu Majah. Nah, yang ada dalam sahihain lebih kuat enggak? Lebih kuat. Namanya tarjih. Paham ya? Nah, nanti kalau enggak bisa ditarjih, enggak bisa dijamak, nah namanya muttarib. Seringnya kalau hadis muttarib itu dhaif. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat nanti. Pembahasan ini pembahasan masalah haji qiran, haji ifrad, haji apa? Haji tamattu'. Nah, sebagai contohnya nanti. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, wa dhukhtilafi sanadin aw matni. Muttaribun 'inda uhainil fanni. Ini pembahasannya. Wa dhukhtilafi sanadin aw matni. Muttaribun 'inda uhainil fanni. Dan hadis yang memiliki apa? Perbedaan sanad dan matan, itu namanya muttarib, guncang hadisnya. Enggak kokoh gitu loh. Buktinya apa? Di sana seperti ini, di situ seperti ini, lafaznya berbeda-beda. Nah, itu ya. Kita lihat. Qala asy-syarihu atsabahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hadha huwal khamis wal 'ishrun. Inilah pembagian hadis yang ke-25. Min aqsamil hadis al-madhkurah, dari pembagian hadis disebutkan fi hadzal nadmi, dalam pantun ini, huwal muttarib. Hadis apa? Muttarib, hadis yang guncang. Dari kata ittaraba, yattaribu, ittiraban, muttarib, muttarab. Paham ya? Naam. Kata beliau wal ittirab ma'nahu fil lughah. Ittirab itu maknanya secara bahasa adalah ikhtilaf. Yaitu apa? Naam, perbedaan. Ikhtilaf itu perselisihan, perbedaan. Kita lihat. Wal muttarib fil istilah, sedangkan muttarib secara istilah adalah huwal ladzi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matnihi ala wajhin. Ini penting nih. Ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u wa la tarjih. Muttarib menurut istilah ahlul hadis itu adalah apa? Alladzi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi, yaitu hadis yang para perawi berbeda-beda atau berselisih pada sanadnya. Kok berbeda ya sanad A dan sanad B? Berbeda-beda. Au matnih atau matannya. Paham ya? Jadi hadis yang para perawi berselisih atau berbeda-beda apa? Lafaz sanadnya atau matannya. Tapi perbedaan tersebut ala wajhin, dalam bentuk la yumkin. Tidak memungkinkan untuk dijamak atau ditarjih. Enggak memungkinkan untuk disinkronkan, digabungkan, enggak mungkin juga untuk ditarjih. Mana yang kuat, mana yang marjuh, yang lemah. Apa maksudnya ya? Enggak bisa disinkronkan, enggak bisa ditarjih. Ini namanya muttarib. Mafhum? Nah, jadi hadis muttarib ini seringnya itu dhaif seringnya. Apalagi enggak bisa digabungkan, enggak bisa disinkronkan, enggak bisa juga ditarjih. Nah, mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Bisa? Ayo kita lihat. Kata beliau, fal ikhtilafu fis sanad misal
Maka perbedaan dalam sanad itu contohnya an yarwiyahu ba'dhum muttasilan wa ba'dhum yarwihi munqati'an ini. Sebagian perawi mereka meriwayatkan apa? Sanadnya bersambung. Sebagian perawi yang lain meriwayatkan sanadnya terputus. Beda enggak berarti? Beda, ini namanya muttarib guncang namanya. Satu hadis kok sanadnya kok berbeda-beda. Ini bagaimana ini? Nah, yang ini kok sanadnya bersambung muttasil, kok ini munqati', guncang hadisnya, muttarib. Wal ikhtilafu fil matan. Nah, sekarang contoh yang terjadinya perbedaan perselisihan dalam matan, misal an yarwiyahu ba'dhum ala annahu marfu' wa ba'dhum ala annahu mauquf ini. Yaitu sebagian perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan apa? Dengan bentuk hadisnya marfu', sebagian mereka meriwayatkan dalam bentuk mauquf. Ini bagaimana ini? Kok di sini kok para perawi meriwayatkan marfu' sampai kepada Rasulullah? Yang ini kok mauquf sampai kepada mauquf sampai kepada apa? Sahabat. Kok bisa? Kan beda itu namanya. Muttarib artinya goncang berarti. Paham ya? Au yarwihi ala wajhin yukhaliful akhar biduni tarjih wala jam'in. Atau seorang perawi tersebut meriwayatkan apa? Barakallahu fikum dengan bentuk yang menyelisihi yang lainnya, tanpa ada penguat, tanpa ada pula apa? Barakallahu fikum, tanpa bisa dikuatkan, tanpa bisa dijamak. Paham belum? Tanpa bisa dirajihkan, tanpa bisa dijamak, disinkronkan. Paham maksudnya ini ya? Jadi ada 3 kemungkinan kalau untuk perbedaan matan tadi. Pertama, perawi yang satunya meriwayatkan marfu', yang satunya ternyata apa? Di sana ada lagi perawi-perawi yang meriwayatkan mauquf. Paham belum? Yang sana lagi ada perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dalam bentuk apa? Menyelisih yang lainnya. Enggak bisa ditarjih, enggak bisa dijamak. Itu berarti muttarib, goncang hadisnya. Goncangnya itu ima goncang matanya, ima goncang apa? Sanadnya. Paham maksudnya ya? Jadi kegoncangan ini terjadi pada 2 tempat. Ima goncang sanadnya atau goncang apa? Matanya. Goncang itu dianggap goncang karena berbeda-beda tadi loh periwayatannya. Paham ya? Terus bagaimana caranya? Tadi sudah kami sebutkan. Kalau bisa dijamak, disinkronkan, sinkronkan. Kalau enggak bisa ditarjih. Kalau enggak bisa dua-duanya biasanya dhaif. Kita lihat. Fa in amkanal jam'u fala ittiraba. Kalau seandainya memungkinkan digabungkan, disinkronkan, maka tidak dikatakan kegoncangan lagi, enggak dikatakan muttarib lagi. Paham ya? Enggak ada kegoncangan di situ. Paham belum? Kalau bisa dijamak, sinkronkan, digabungkan berarti enggak ada kegoncangan lagi. Sudah kokoh kan kalau digabungkan? Wa in amkana tarjihu akhadna birrajih walat ittirab. Kalau memungkinkan untuk tarjih, mengambil mana yang kuat, yang rajih, maka kita mengambil yang rajih, maka tidak ada lagi kegoncangan di situ. Contohnya tadi itu. Perbedaan apa? Sanad atau matan, yang satunya di dalam sahihain. Yang satunya dalam apa? Sunan Abi Dawud atau Sunan Ibnu Majah. Kira-kira antum kalau menguatkan yang mana? Yang di dalam sahihain kuat. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang paling sahih. Barakallahu fikum setelah Al-Qur'anul Karim yang mengumpulkan hadis di dalamnya kitab sahihan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Terus bagaimana ini? Kok ada kegoncangan ini? Maka menguatkan, merajihkan yang ada dalam sahihain. Paham insyaallah ya? Mahum insyaallah. Kita lihat di sini. Wa idza kana al-ikhtilafu la ya'ud li asli al-ma'na fala ittiraba aidan. Kalau seandainya perbedaan, perselisihan tersebut tidak kembali kepada asal makna, maknanya tetap sahih, walaupun berbeda-beda maknanya sahih, maka enggak ada kegoncangan. Contohnya, yang di sini lafaznya idza jalasa, yang di sana lafaznya idza qa'ada. Qa'ada sama jalasa artinya sama enggak? Sama. Beda enggak maknanya? Sama. Qa'ada duduk, jalasa juga duduk. Cuman beda lafaz gitu loh. Beda lafaz. Kata beliau apa? Idza kana al-ikhtilafu la ya'udu li asli makna. Kalau perbedaan tersebut tidak kembali kepada asal maknanya, falat tiraba aidan, enggak ada kegoncangan di situ. Belum. Wajar yang namanya perbedaan itu wajar ya, perbedaan. Maksudnya perbedaan apa barakallahu fikum? Lafaz itu wajar karena boleh meriwayatkan hadis dengan apa? Makna. Kalau hadis boleh antum meriwayatkan makna. Tapi kalau Al-Qur'an enggak boleh, harus apa? Sama persis kalau Al-Qur'an. Lafaznya dalam Al-Qur'an misalkan barakallahu fikum, barakallahu fikum idza qara'ta misalkan, ya lafaznya sudah gitu. Enggak boleh antum ubah yang lainnya lagi. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Jadi perlu perhatikan baik-baik. Lamastum ya lamastum, jangan jama'tum diganti gitu enggak boleh.
Kenapa? Karena kalau Al-Qur'an itu harus apa? Harus antum ketika meriwayatkan, menyampaikan, nah, lafadznya harus persis. Tapi kalau hadis boleh dengan apa? Makna. Oleh karena itu antum sering jumpai para ulama, para masyayikh, para asatidzah misalkan ketika menyampaikan kok dia ragu, ada lafaz apa? Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Karena dia ragu lafadznya, ya enggak? Jadi boleh ya, misalkan lafadznya dalam hadis idza jalasa, antum ganti idza qa'ada, boleh enggak? Enggak masalah, dengan semakna. Jalasa itu duduk, qa'ada juga duduk, itu loh. Paham belum? Idza qama, antum ganti idza waqafa. Sama enggak? Sama, dengan semakna. Cuman lebih baiknya kalau antum ragu dengan hadis tadi itu, disandarkan di akhir hadis apa? Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau Al-Qur'an jangan meriwayatkan ragu. Atau sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, enggak boleh. Paham ya? Atau sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ada ataunya ini ya. Paham ya? Tapi kalau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya, tepat tapi ya itu seperti itu memang. Enggak boleh antum ya meriwayatkan, kita semuanya enggak boleh meriwayatkan apa? Al-Qur'an dengan apa? Dengan maknanya. Tapi lafaznya persis, harus persis itu Al-Qur'an. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika antum beristidlal, berdalilkan dengan Al-Qur'an, sebutkan ayatnya Arabnya. Paham ya? Jangan kama qala ta'ala fi kitabil karim, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, dialah Allah Ta'ala yang Maha Esa misalkan. Paham ya? Sebutkan qul huwallahu ahad, terjemahkan setelah itu. Karena Al-Qur'anul Karim kan bahasanya bahasa Arab itu loh. Jadi antum sebutkan Arabnya dulu baru diterjemahkan. Mafhum soalnya ini Isa? Itu bedanya. Kita lihat. Misalul ladzi yumkin fil jama', contohnya hadis yang terjadi kegoncangan tapi masih memungkinkan untuk disinkronkan atau digabung. Hadisu hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis seputar hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hajja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa fihi ar-ruwatu ala wujuhin muta'addidah. Karena sesungguhnya hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para perawi mereka berbeda-beda. Nah, meriwayatkannya dengan apa? Dengan bentuk yang berbeda-beda. Kita lihat. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan innahu hajja qarinan, ini haji qiran. Sebagian mereka ada yang mengatakan Rasulullah itu haji qarin. Haji qarinan, haji qiran yang dia lakukan. Haji plus apa tadi? Umrah. Nah, wa minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan innahu hajja munfaridan atau mufridan. Nah, situ apa lafaznya itu? Mufridan atau munfaridan? Munfaridan. Mufridan juga. Ifrad tadi kata Nah, dari kata apa? Afrada yufridu ifradan. Mufrid mufratan itu. Naam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hajinya itu mufridan, sendirian, haji ifrad. Wa minhum man qala, ada juga yang mengatakan innahu hajja mutamatti'an, haji tamattu' namanya. Paham ya? Nah, ini riwayatnya berbeda-beda ini. Terus bagaimana cara mensinkronkan, cara menggabungkan bagaimana ini? Yang benar yang mana? Rasulullah hajinya yang mana? Haji ifrad, haji qiran atau haji tamattu'. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kita lihat. Fa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatul wada'. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada'. Faminna man ahalla bihajjin, di antara kita atau di antara kami ada yang apa? Nah, barakallahu fikum, ahalla bihajjin, labbaika hajjan gitu ya. Wa minna man ahalla bi umratin, di antara kita pun atau di antara kami juga ada yang na barakallahu fikum mengucapkan apa? Labbaika umratan. Paham ya? Jadi ada yang melafadzkan apa? Haji tadi itu, ada yang melafadzkan umrah. Wa minna man ahalla bihajjin wa umratin. Ada juga di antara kita, di antara kami yang apa? Yang melafadzkan labbaika hajjan wa umratan. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Sedangkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apa? Na barakallahu fikum, beliau melafadzkan dengan lafaz haji. Maksudnya beliau mengatakan labbaika hajjan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa fi hadits Ibnu Umar wa ghairihi radhiyallahu anhum annahu hajja mutamatti'an. Dalam hadis yang lain, kalau yang pertama tadi kan barakallahu fikum lafaznya berbeda-beda, ya enggak? Kalau dalam hadis Ibnu Umar dan juga yang lainnya, annahu hajja mutamatti'an, maka Rasulullah haji apa? Tamattu'.
Wa fi ba'dil ahadits annahu hajja qarinan. Dalam sebagian hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah apa? Haji qarinan, haji qiran. Kalau yang pertama tadi haji apa? Ifrad, yang kedua haji tamattu', yang ketiga riwayatnya haji qiran. Terus bagaimana ini? Fa hadzal ikhtilafu idza nadarna ilaihi qulna fi badi'il amr. Perselisihan perbedaan ini apabila kita perhatikan lagi, kita akan katakan di awal permulaan, perhatikan baik-baik ini, di awal permulaan dulu, innal hadits muttarib. Berarti hadisnya goncang ini, enggak kokoh ini. Yang di sini mengatakan Rasulullah hajinya ifrad. Yang di sini mengatakan hajinya Rasulullah apa? Qiran. Yang di sini mengatakan hajinya apa? Tamattu'. Ini berarti goncang ini. Ada kegoncangan ini, bagaimana ini? Kita lihat barakallahu fikum. Wa idza hakamna bil ittirab, kalau seandainya kita menghukumi dengan kegoncangan, baqiyat hajjatun nabi muskilatan. Berarti sekarang haji Rasulullah itu ada dianggap iskal. Na'am barakallahu fikum, dianggap apa? Iskal. Masih muskilah sini. Fala nadri, maka kita enggak tahu hal hajja mufridan atau mutamattian atau qarinan. Ini yang bikin muskilah di sini. Kita enggak tahu sekarang apakah Rasulullah itu sebenarnya hajinya ifrad atau haji tamattu' atau haji qiran. Ya enggak? Karena apa? Terjadi kegoncangan tadi itu. Paham belum ini? Bisa? Paham belum? Nah, karena terjadi apa? Kegoncangan tadi itu. Kita lihat di sini. Wa idza ta'ammul nara annal jam'a mumkin yandafi bil ittirab. Tapi kalau kita perhatikan lagi, kata beliau, kita akan melihat ternyata apa? Disinkronkan, digabungkan itu mungkin, yang akhirnya menghilangkan apa? Kegoncangan tadi. Ya udah, kita gabungkan lagi. Kita gabungkan dan sinkronkan. Walil jam'i baina hadhihi riwayat wajhan. Dan untuk mensinkronkan, menggabungkan antara riwayat yang berbeda-beda ini ada dua sisi. Perhatikan baik-baik. Al-wajhul awwal, sisi pertama, anna man rawa annahu ahalla bil haji mufridan. Bahwasanya barang siapa atau bahwasanya orang yang meriwayatkan, perawi yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah apa? Melakukan ibadah haji sendirian, haji ifrad namanya. Arada ifradal a'mal. Maksudnya yang diinginkan adalah apa? Menyendirikan dengan suatu amalan-amalan haji. Paham ya? Yakni annahu lam yazid ala amalil mufrad. Rasulullah tidak menambahkan lagi amalan-amalan yang lain kecuali amalan untuk pribadi, untuk mufrad. Amalan untuk haji ifrad, enggak ditambahkan yang lainnya lagi. Paham ya? Karena nanti kalau ditambah yang lainnya nanti lain lagi nanti. Paham belum? Lain lagi hajinya nanti. Itu sisi pertama. Sisi kedua, atau sambungannya, wa amalul mufrad, dan amalan haji ifrad itu bagaimana? Barakallahu fiikum, kita lihat di sini. Huwa annahu idza wasala ila Makkah, ini penting ini. Yaitu apabila orang itu sampai ke Mekah, tawafal qudum. Kalau sudah sampai Mekah apa? Tawafal qudum. Dia langsung tawaf apa? Qudum. Perhatikan, dia langsung tawaf apa? Qudum. Tsumma sa'alil haji. Kemudian dia apa? Melakukan apa? Sa'i. Sa'i itu dari mana ke mana? Safa ke Marwah. Naam. Tsumma sa'alil haji, kemudian dia melakukan sa'i untuk apa? Ibadah haji tersebut. Wa idza kana yaumul 'id, apabila sudah datang hari Id, tanggal berapa berarti? 10 Dzulhijjah, tawafal ifadah faqat wa lam yas'a. Orang tersebut langsung tawafnya tawaf ifadah, tawaf idli, dan tidak melakukan sa'i lagi. Wa idza arada an yakhruja, dan apabila dia ingin keluar, tawafal wada' wa kharaj. Keluar dari ritual haji tadi itu, langsung dia melakukan tawaf apa? Wada' dan keluar langsung. Berarti sudah selesai gitu loh. Ini namanya tawaf ifrad seperti itu. Namanya apa? Haji ifrad seperti itu. Jadi sudah keluar, sudah selesai. Wa man rawa annahu mutamatti'un. Sekarang kita bahas yang berikutnya. Kalau yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu hajinya haji tamattu', arada annahu jama'a bainal umrah wal hajj. Ini fi safarin wahid. Ini perhatian Bapak ini. Bahwasanya Rasulullah itu menginginkan menggabungkan antara umrah dan haji itu dalam satu safar. Jadi antum misalnya dari Indonesia sampai ke Mekah sana misalkan. Itu berapa kali safar? Satu kali safar misalkan ya. Sekali safar itu langsung antum nikmati di situ. Haji plus umrah tadi itu. Paham ya? Digabungkan umrah dan haji apaan? Umrah dulu baru haji. Paham ya? Itu namanya tamattu'. Karena apa? Karena dikatakan bernikmat-nikmat, bersenang-senang karena enggak perlu haji, enggak perlu safar dua kali gitu loh. Sekali safar langsung dapat dua. Kita lihat, fatamatta'a bis suquti ahadi
safarain. Akhirnya dia bersenang-senang dengan apa? Bersenang-senang dengan dihilangkannya atau tidak perlu atau dihilangkannya apa salah satu dua safar tadi itu. Paham belum? Kan seharusnya dua kali safar, tapi dia cuma sekali safar itu ada duanya. Senang enggak kira-kira? Senang. Perhatian baik-baik. Naam. Wa man rawa annahu qarana bainal haji wal umrah fa hadha huwal waqi'. Ini penting ini ya. Ini yang ternyata kenyataannya. Dan barang siapa yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu menggabungkan antara haji dan umrah, maka inilah kenyataannya, realitanya. Berarti kesimpulannya perbedaan riwayat tadi itu kesimpulannya ternyata Rasulullah itu hajinya haji qiran. Paham belum? Menggabungkan antara apa? Haji dan umrah dalam satu ritual. Dalam satu ritual. Nah, barakallahu fikum, satu amalan di situ. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, la asyuk anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qarinan wal mut'ah ahabbu ilayya. Tidak ragu lagi aku, katanya. Aku tidak ragu lagi bahwasanya Rasulullah SAW saat itu adalah hajinya haji apa? Qarin. Paham belum? Haji qiran tadi itu, menggabungkan antara haji dan umrah. Mahum insyaallah? Mahum Abdul Aziz? Na'am. Kata beliau, wal mut'ah ahabbu ilayya. Sedangkan mut'ah itu lebih aku sukai. Karena apa? Safar sekali tok. Iya enggak? Nah, maksudnya haji tamattu lebih beliau sukai karena safarnya sekali tok. Paham ya? Naam. Lalu kalau haji qiran bagaimana haji qiran? Haji qiran itu sebenarnya juga safarnya cuma sekali juga. Cuman dia itu sekali ritual itu dua langsung gitu loh. Kalau haji tamattu tadi kan umrah dulu. Ya enggak? Selesai umrah, keluar di ihram lagi, tapi di situ juga gitu loh. Enggak keluar dari Makkah gitu loh, enggak keluar dari Saudi loh. Cukup sekali itu ya. Nah, jadi kalau bisa yang qiran bagus, yang qiran ini. Langsung dua-duanya juga bisa. Mau masalahnya? Na'am. Kata beliau, wal wajhu tsani, sisi yang kedua, untuk menggabungkan sisi yang kedua, annahu ahrama awalan bil hajj. Bahwasanya beliau ihram pertama kali untuk haji. Tsumma adkhala al-umrah alaih, kemudian langsung masukkan apa? Ritual umrah di dalam haji tersebut. Fasara mufridan bi'tibari awal ihramih, maka dia dikatakan apa? Ifrad, haji sendirian, ditinjau dari awal ihramnya, ya enggak? Awal kali ihram untuk apa tadi? Untuk haji. Tapi di pertengahan ritual itu dia sekaligus langsung memasukkan ritual apa? Umrah. Jadi dikatakan ifrad sendirian itu ditinjau dari awal ihramnya tadi itu. Wa qarinan bi'tibari tsanil hal. Dan dia dikatakan apa? Haji qiran. Beliau melakukan haji qiran ditinjau dari apa? Keadaan yang kedua, karena menggabungkan langsung tadi itu. Paham belum? Ketika awal ritual dia dia apa? Nah, ihramnya untuk haji, ya enggak? Di pertengahan itu ternyata langsung masukkan umrah juga. Ya, ritual umrah dimasukkan situ juga. Nah, walakin hadza la yasih ala usuli madhhabil Imam Ahmad. Akan tapi alasan yang seperti ini, sisi yang seperti ini enggak dianggap benar. Berdasarkan apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, dasar pokok landasan mazhab Imam Ahmad. Li'anna min usulihi, dikarenakan termasuk apa? Landasan pokok mazhab Imam Ahmad, annahu la yasih idkhalul umrah al hajj. Bahwasanya enggak dibenarkan memasukkan umrah dalam haji. Yang benar itu apa? Memasukkan apa? Barakallahu fikum. Naam, menurut Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala pendapatnya itu bahwasanya tidak dibenarkan memasukkan umrah, na'am barakallahu fikum, dalam ritual haji. Wa innamal ladzi yasih wal aqs, tapi kata beliau, pendapat Imam Ahmad ini bahwasanya yang dibenarkan itu masukkan haji dalam umrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi yang sahih, bagaimana yang sahih? Yang sahih sebenarnya kalau haji tamattu itu memang dia umrah dulu. Selesai tanggal 8 nanti, 8 apa? Dzulhijjah, yaum apa namanya? Yaum tarwiyah, itu baru ihram baru untuk haji. Paham ya? Kalau haji qiran itu memang sejak awal dia langsung menggabungkan gitu ya. Nah, menggabungkan haji dan umrah tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala muqarriran al-wajh al-awwal. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam keadaan menetapkan atau mengakui sisi yang pertama. Jadi beliau lebih menguatkan sisi yang pertama. Man rawa annahu mufrid faqad arada a'mal hajj. Barang siapa yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu hajinya ifrad, itu maka sungguh yang diinginkan adalah apa? Amalan haji. Jadi amalan hajinya memang beliau sendirikan. Namanya seperti itu. Wa man qala innahu mutamatti', adapun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu hajinya tamattu,
faqad arada annahu ata bi umratin wa hajjin fi safarin wahid. Maksudnya adalah sungguh Rasulullah itu mendatangkan umrah dan haji dalam satu safar. Fatamatta bi suquti ahadis safarain anhu. Maka dikatakan tamattu, maka bersenang-senanglah dengan apa? Gugurnya salah satu dua safar tadi itu. Kan safarnya enggak dua kali, sekali toh. Paham belum ini insyaallah ya? Naam. Li'annahu laula annahu ata bil umrah wal hajj. Dikarenakan kalau seandainya Rasulullah itu tidak mendatangkan umrah dan haji, lakana qad ata bi umrah fis safar wa bil haji fi safarin akhar. Niscaya Rasulullah apa? Akan datang untuk umrah dalam satu safar, kemudian haji dalam safar yang lainnya, dua kali safar. Fayakunu tamattu'uhu bi kaunihi asqata ahadu safarain. Maka menjadilah tamattu'nya, bersenang-senangnya dengan ritual haji tamattu' tadi itu dikarenakan keadaannya apa? Gugurnya salah satu dua safar tadi itu. Jadi safarnya sekali tok. Li'annahu safaran wahidan, dikarenakan apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am, beliau safar sekali saja. Wa qarana bainal umrah wal haji, dan beliau menggabungkan antara umrah dan haji. Fatamatta'a bidzalik. Akhirnya apa? Akhirnya pun na'am barakallahu fikum bersenang-senang dengan perbuatan tersebut. Bedakan ya, ingat-ingat ya. Haji ifrad sendirian murni. Haji tamattu umrah dulu selesai ritualnya 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah, ya ihram baru haji. Paham ya? Kalau haji qiran digabung langsung di situ ritualnya. Haji plus apa? Umrah. Karena umrah kan cuma 3 aja, ihram, kemudian apa? Rukunnya ihram, kemudian apa? Tawaf ifadah, kemudian sa'i. Tambah sama dia, ditambah lagi dengan apa? Wukuf tadi. Udah plus dapat situ kalau mau haji. Paham maksudnya ya? Haji qiran. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan innahu kana qarinan, dahulu Rasulullah itu hajinya haji qiran, fa hadha huwal waqi'. Inilah kenyataannya. Udah sampai di sini ternyata. Inilah kenyataannya. Jadi Rasulullah itu hajinya qiran. Ai annahu kana qarinan, bahwasanya dahulu beliau adalah hajinya haji qiran. Beliau menggabungkan li'annana, dikarenakan kita la nasyuk anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yahil minal umrah. Karena kita enggak ragu bahwasanya Rasulullah itu belum tahallul dari umrahnya. Bal baqiya ala ihrami, dan Rasulullah masih dalam keadaan ihram. Likaunihi qad saqal hadiya. Dikarenakan apa? Keadaan beliau sudah apa? Sudah melakukan sesembelihan apa? Barakallahu, sesembelihan hewan di situ. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Barakallahu fikum, Rasulullah itu ketika itu belum tahallul dari umrahnya gitu loh ya. Belum tahallul umrahnya, menunjukkan mau digabung antara umrah dan hajinya. Paham belum? Karena kalau tahallul berarti nanti hajinya apa? Tamattu'. Paham belum? Seperti itu. Tsumma narji' ila al-hajj fa naqul al-ansaqu salasah. Kemudian kita kembali pada pembahasan masalah haji. Kita katakan al-ansaqu salasah. Ibadah haji, ansaq itu maksudnya ibadah haji itu ada 3. Pertama ifrad, kedua tamattu', ketiga qiran. Ini penting nih ya. Karena mungkin aja nanti antum baca artikel dalam ilmu fikih biar enggak bingung lagi gitu loh. Ifrad, tamattu', qiran. Fal ifradu huwa, ini penting nih definisinya nih. Maka haji ifrad itu adalah an yuhrima al-insanu bil haji wahdahu minal miqat. Seseorang berihram dengan haji sendirian. Enggak dicampur dengan umrah nih ya. Ihram dengan haji murni sendirian. Minal miqat, dari miqat, dari tempat batasan untuk dia mengawali ihramnya. Wa yaqul labbaika Allahumma hajjan, satu tak. Ya Allah, sungguh aku telah memenuhi panggilanmu dengan berhaji. Tsumma idza wasala ila Makkah, kemudian ketika sampai di Mekah, perhatikan baik-baik, fa innahu yatufu tawafal qudum. Kemudian dia langsung tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf pembukaan. Wa yas'a lil haji, kemudian dia apa? Langsung bersa'i untuk haji. Wa yabqa ala ihramihi, tetap dalam keadaan ihramnya. Belum tahallul ini ya, perhatikan ya, belum tahallul masih ihram. Ila an yutimmal hajj, sampai menyempurnakan hajinya. Wa fi yaumil 'id, dan pada hari 'id tanggal 10 Dzulhijjah, yatufu tawafal ifadah, langsung tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaf ifadah, tawaf rukun. Wa 'inda safar, dan ketika safar mau pulang, mau keluar dari ritual tersebut, yatufu tawafal wada', dia langsung apa? Bertawaf, tawaf perpisahan. Ini namanya haji apa? Ifrad. Paham belum? Barakallahu fikum, perhatikan.
Abdurrahman. Nah, perhatikan baik-baik. Yang kedua, wal qiran huwa, sedang qiran yaitu an yuhrima bil umrah wal hajj. Naam, yaitu apa? Seseorang berihram dengan umrah dan haji. Ma'an minal miqat, bersamaan langsung. Jadi kalau qiran itu dia berihram untuk apa? Umrah dan haji bersamaan dari miqatnya, dari batasan tempat untuk dia ihram. Ada Yalamlam, ada Al-Juhfah, na'am barakallahu fikum. Naam, dan ada yang lainnya juga. Banyak nama-nama miqat. Naam. Wa yaqul, seraya dia mengatakan labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Berapa? 2. Labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, sungguh aku telah memenuhi panggilanmu dengan umrah dan haji. 2 ini berarti ya, digabungkan dari satu miqat tadi itu. Fa idza wasala ila Makkah, kemudian ketika dia sampai ke Mekah, tawafal qudum. Dia langsung tawaf. Tawaf apa? Qudum, tawaf pembukaan tadi, tawaf hadir awal kali tadi. Wa sa'alil umrah wal hajj. Dia langsung apa? Bersa'i untuk umrah dan haji. Tsumma yabqa ala ihramih ini. Kemudian dia tetap dalam keadaan ihram, belum tahallul. Wa yaumul 'id yatufu tawafal ifadah. Ketika datang hari Id 10 Dzulhijjah, dia apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf apa? Rukun. Wa 'inda safar, dan ketika dia safar yatufu tawafal wada, dia langsung tawaf wada, tawaf perpisahan. Fa fi'luhu ka fi'lil mufrad lakin takhtalifun niyyah. Sebenarnya perbuatannya itu seperti perbuatan ketika haji sendirian, cuman berbeda niatnya. Tadi kan kalau haji sendirian labbaika Allahumma hajjan, satu. Kalau haji qiran, paham ya? Bagaimana ucapan tadi? Labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Paham? 2 berarti kan tergantung dengan apa? Niatnya. Nah, sekarang yang tamattu ini yang terakhir. Amat tamattu. Adapun tamattu, haji tamattu, fahuwa an yuhrima minal miqat bil umrah. Orang itu dia berihram dari miqatnya itu untuk umrah, bukan untuk haji ya, untuk umrah terlebih dahulu. Summa idza wasala ila Makkah, kemudian ketika sampai di Mekah, yatufu wa yas'a wa yuqassir. Dia tawaf, langsung sa'i, wa yuqassir, dan memendekkan cukurannya, memendekkan rambutnya. Bukan dipotong bersih enggak, tapi dipendekkan. Karena nanti kalau bersih namanya halaq ya, nanti kita lewati dalam pembahasannya. Li'annaha umrah, karena dia umrah. Tsumma yahil min ihramihi. Nah, barakallahu fikum, kemudian dia langsung apa? Bertahallul dari ihramnya. Kan sudah selesai. Nah, wa yalbas thiyabahu, pakai pakaian biasa. Berarti sudah selesai umrahnya nih ya. Wa yatahallal tahallulan kamilan, dia sudah bertahallul sempurna sudah, pakai pakaian biasa. Pakaian ihramnya sudah enggak dipakai lagi. Pakaian ihraman ma'ruf kan? Pakaian yang barakallahu fikum enggak sempurna dan tidak boleh ada jahitannya, ya enggak? Nah, dijual itu kalau mau beli. Nah, barakallahu fikum, maksudnya banyak yang jual itu di tempat-tempat biasanya yang menyediakan apa? Pakaian-pakaian untuk jamaah haji itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Jadi enggak boleh pakaian itu yang berjahit ya. Ini kalau apalagi ihram. Jadi kalau haji tamattu seperti itu. Dia tawaf langsung apa tadi? Sa'i, memendekkan rambutnya tadi itu. Nah, kemudian apa? Langsung tahallul, memakai pakaian biasa, sempurna tahallulnya. Tsumma fil yaumis tsamin. Ini. Kemudian pada hari ke-8 min syahri Dzulhijjah, hari ke-8, tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah, yuhrim bil hajj. Akhirnya dia berihram baru dengan ihram haji. Tanggal 8 Dzulhijjah tadi namanya yaum apa tadi? Yaum tarwiyah. Yaum tarwiyah. Nah, karena tanggal 8 tuh orang-orang jamaah haji mereka kemana? Ke Mina, bermalam di Mina. Nanti pagi harinya setelah matahari terbit itu mereka berbondong-bondong menuju ke mana? Ke Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana nanti sebelum zuhur itu biasanya ada khutbah Arafah itu ya. Nanti zuhurnya dijamak antara zuhur dan asar. Setelah itu apa namanya? Wukuf itu enggak harus berdiri, mau berdiri, duduk. Misalkan dia mampunya berbaring enggak masalah, tapi banyak-banyak berdoa. Berzikir di situ. Paham ya? Kemudian setelah itu nanti kalau sudah barakallahu fikum, menjelang matahari terbenam sore itu berangkat ke mana?
Berangkat ke mana? Mana? Muzdalifah. Berangkat ke Muzdalifah. Itu masih tanggal 9, malam tanggal 10 itu ya. Nah, di Muzdalifah nanti dijamak antara maghrib dan isya'nya di sana. Nah, kemudian di sana nanti ya beribadah, banyak-banyak berzikir, berdoa. Nah, barakallahu fikum, bermalam di sana. Boleh ada yang mana bermalam di sana juga boleh. Ada yang mengatakan sampai pertengahan malam mereka balik lagi ke Mina, ya itu juga kata mereka. Sebagian ulama juga boleh, tapi kalau bermalam enggak masalah. Bermalam paginya langsung apa? Langsung mereka berangkat lagi. Nah, di tengah perjalanan membawa kerikil-kerikil, batu-batu kecil itu ya. Mengambil yang ada itu bukan batu besar untuk melempar jumrah. Paham ya? Itu nanti. Ritualnya tentunya dibahas di kitab fikih, itu sekedar gambaran globalnya barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Jadi ketika sudah tahallul lagi sempurna, langsung hari tanggal 8 Dzulhijjah tersebut memulai baru, ihram baru. Nah, wa fi yaumil 'id yatufu tawaful ifadah, dan di hari Id dia tawaf ifadah. Ya, tawafnya tawaf apa? Tawaf ifadah wa yas'alil hajj, dan juga bersa'i untuk haji. Wa 'inda safar yatufu lil wada', dan ketika mau safar sudah selesai ritualnya, barulah dia apa? Tawaf untuk tawaf wada. Berarti dapat 2. Tamattu itu berarti umrah dulu, selesai, clear, nunggu ketika tanggal berapa tadi? 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah mulai ihram baru untuk haji. Dapat dua-duanya. Dikatakan tamattu kenapa tadi? Karena bersenang-senang dengan satu kali safar. Wa idza lam yumkin al-jam' bain riwayat amilna bitarjih fa na'khudh birrajih wa yandafi' al-ittirab. Dan apabila enggak memungkinkan untuk disinkron dan digabungkan, maka antara riwayat yang ada tersebut, kita melakukan langkah berikutnya ya tarjih. Dilihat mana yang rajih. Akhirnya kita mengambil yang rajih dan hilanglah kegoncangan tersebut. Jadi, cara yang pertama, kalau ada kegoncangan dalam sanad atau matan, barakallahu fikum, langkah yang pertama diapakan dulu tadi kalau bisa? Dijamak, disinkronkan, digabungkan. Kalau ternyata enggak bisa, langkah yang berikut dengan apa tadi? Tarjih, mana yang rajih. Cara mengecek mana yang rajih itu biasanya para ulama melihat riwayatnya ini di mana letaknya. Oh, yang satunya di dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan satunya ada dalam Sunan Ashabus Sunan, Abu Dawud, Ibnu Majah dan semisalnya. Nah, terus bagaimana? Yang rajih yang mana ini? Biasanya mereka lebih menguatkan yang ada dalam Sahihain atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Mahum insyaallah. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.